Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Prof. Syafiq Mukni di sini. Oh ya, assalamualaikum. Siang, Prof. Baik, ada Pak Rektor juga nih, kemarin baru ketemu di Istanbul. Assalamualaikum. Sehat, Pak Rektor? Alhamdulillah sehat walafiat, Pak Dubes. Aman ya, 8 menikmati 8 hari apa namanya? Ini tafakur di tempat ini karantina ya. Iya, betul. Prof. Syafiq lagi sibuk apa, Prof. Syafiq nih? Ya, biasa di rumah, Zoom dengan PP, dengan lembaga-lembaga. Ke Jakarta baru sekali selama pandemi. Oh. Itu pun untuk booster Moderna, vaksin yang ketiga. Sudah dapat booster. Iya, dari jatah Rumah Sakit Islam Jakarta. Saya boosternya 2 kali, jadi Sinovac-nya nggak kepake gitu. Oh iya. Jadi 4 kali di vaksin. Tadinya nggak mau vaksin gitu, tapi kemana-mana harus pakai PCR, ya udahlah, Bismillah vaksin aja lah gitu. Saya pulang dulu deh. Itu Marisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Dubes, salam kenal. Saya dengan Marisa. Salam, Mbak Marisa, apa kabar? Alhamdulillah, bikhoir. Kemarin ke Ankara kepingin ketemu Pak Dubes, cuman ikut tur, jadi nggak bisa keluar dari grup. Iya, saya dapat info juga, dan saya pas lagi nggak di Ankara. Lain kali please consider Mbak, mampir aja, nginep di rumah aja nanti. Oh, Masya Allah. Ya. Istri saya senang pasti. Ada mau riset halal Pak Dubes di sana, neruskan dari kemarin Thailand, Vietnam sudah selesai, Jepang karena COVID jadi tertunda, Belanda, terus kan Turki. Nanti kalau ke Ankara saya kenalin dengan Profesor Tevfik, itu penasehat masalah kesehatan termasuk masalah COVID Presiden. Beliau paham sekali mengenai masalah halal ini. Saya pernah ngobrol sama beliau, terus beliau membandingkan antara Indonesia dan Malaysia, dan dia bilang I enjoy more to discuss halal things with Indonesians katanya, karena orang Indonesia itu kalau mikir halal itu mikir substance katanya. Jadi benar-benar berfikih sama substance-nya gitu loh. Kalau ke Malaysia ngomong halal itu industri bisnis gitu. Iya. The Malaysian it's about business, for Indonesian it's about substance gitu. Dan saya sampaikan pandangan saya itu kepada para expert di Malaysia, mereka tersinggung sekali katanya. saya harus jujur bilang, ketika kalian mikir halal, kalian pikirinnya bisnis gitu. Sementara kalau di Indonesia mereka bicara mengenai hukum, mereka bicara mengenai substance katanya. Lebih prudent memang, tapi itu sama extent memang jadi tidak bisa semasif mereka dalam kaitan mengejar pasar. Mungkin masalah pelembagaannya mungkin Mbak Marisa. Betul. Kita kelembagaan kita masih belum bagus gitu, sehingga belum connect dengan industri. Tapi sudah lumayan berprogres sih Pak Dubes, cuman memang mudah-mudahan dengan lembaga baru yang dibuat, mudah-mudahan. Tapi emang tantangannya Mbak Marisa harus kita segera develop itu masalah halal. Karena kalau tidak, nanti lembaga-lembaga halal yang dibangun oleh negara-negara barat itu akan lebih menonjol, sehingga justru nanti kita berkiblat ke barat yang non-muslim dalam hal halal gitu. Ini kan kesempatan kita untuk apa namanya? Untuk unjuk diri ya, unjuk eksistensi ya. Untuk drive the industrial gitu. Untuk drive the industrial. Now our industry is driven by the Western. Dengan kita memunculkan halal ini, penduduk Muslim salah satu yang paling besar, kita bisa drive industri gitu.
Kita buat persyaratan nanti bahwa untuk sertifikasi halal itu harus orang Islam yang membuat. Aneh, Benar, aneh Pak, juga, benar. gitu. Sementara di kosher itu kan ada sistem lain tuh Yahudi. selain kosher itu. Betul. Itu betul-betul harus diinspeksi oleh orang rabi Yahudi gitu. Betul. Yang harus menginspeksi gitu. Padahal berapa Panjanglah, jumlah senangnya diskusi mereka gitu, cuma Pak berapa Dubes. juta coba? Kosher itu cuma berapa juta jumlah orang Betul. Yahudi. Tapi hampir semua standar sekarang di seluruh dunia food industry itu harus pakai kosher. Iya, betul. Tapi dari sudut sains mana lebih maju dengan Thailand? Mungkin Thailand itu Thailand, komitmen pemerintahnya bagus, Pak. Itu saya dari sejak masuk Kemlu tahun 98, itu ketika Surin Pitsuwan jadi Menlu, dia sudah declare bahwa Thailand akan jadi produsen produk halal gitu. In the kitchen of the world and then a part of it adalah industri halalnya. Dan mereka memberikan satu itu anak raja Putri Sirindon, Pak Dubes. Yeah. Yang berteman dengan Prof. Inai Dahlan, cucunya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Saya udah selesai tuh riset di Thailand ya, Pak Dubes. Sama Vietnam. Iya, tinggal di Turki nih. Kemarin ke Turki gemes aja karena orang Turki kan makan babi enggak ya Pak Dubes ya, tapi kan minum alkoholnya tiap hari gitu, kuat sekali. Sebagian besar saya lihat. Di mazhab Syafi'i mereka tuh menganggap mungkin Profesor Syafiq yang bisa menjelaskan lebih baik itu. Tapi yang saya dengar di kalangan beberapa Hanafi bilang masih ya itu masih debatable lah kalau alkohol katanya gitu. Kalau alkohol itu masih debatable lah katanya gitu. Ada yang berpatokan harus sampai pada tingkat memabukkan yang baru haram. Kalau belum mabuk belum haram. Terus kalau lagi mabuk haram. Ada yang pandangan seperti itu. Baik. Tapi di Lombok itu kita juga ini loh makan dan mengkonsumsi tape dalam jumlah besar loh. Dan itu kalau maulid Nabi sajian wajibnya itu tape gitu. Jadi saya niatnya kan bukan buat mabuk Pak Dubes. Ya, makanya waktu di Rumania kan saya banyak teman waktu saya penempatan pertama di Rumania, saya setiap ditawarin wine saya bilang enggak, saya enggak minum alkohol gitu. Terus one day saya ajak mereka ke Lombok gitu. Pas maulid, terus mereka makan tape. Dia bilang, ini kamu bilang bukan alkohol katanya. Ini sama kayak wine katanya. Oh soalnya kiai saya juga makan, jadi saya makan, saya bilang. Itu tergantung fatwanya kiai ya. Masya Allah. Baik. Pak Dubes. Barangkali yang kami hormati Pak Dubes, Ayahanda dan Bapak Ibu sekalian, barangkali bisa kita mulai, Pak, karena Pak Dubes dan Ayahanda sudah hadir di sini. Ya. Baik, selanjutnya kami persilakan Adinda Alfasara untuk sebagai MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari liayatil liulil albab. Yang terhormat Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Profesor Syafiq Mukni, MA PhD. Yang kami hormati Duta Besar Republik Indonesia Dr. Lalu M. Iqbal. Yang kami hormati Ketua Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah Turki, Ustadz Syamsul Hidayat Daud. Yang kami hormati Bapak Rektor dan Dekan Perguruan Tinggi Muhammadiyah. Yang kami hormati tokoh nasional politik dan akademisi dan hadirin yang terhormat. Puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dengan keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau di yaumul qiyamah nanti. Amin. Hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Semoga dengan bacaan basmalah kita mendapatkan ketenangan hati sehingga dapat mengikuti acara ini dengan baik. Acara adalah sambutan dari Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah kepada Ayahanda Profesor Syafiq Mukni. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Yang saya hormati Duta Besar RI di Ankara, Bapak Lalu Muhammad Iqbal, dan teman-teman adik-adik PJIM Turki, dan seluruh peserta webinar yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Ada beberapa peserta yang namanya cukup sangat terkenal, tapi karena banyak mungkin tidak bisa saya sebut satu persatu. Syukur alhamdulillah kita sampaikan kepada Allah bahwa pada hari ini kita bisa bersama-sama bergabung untuk mendiskusikan persoalan yang sangat penting bagi masa depan bangsa dan negara kita, bagi umat Islam, dan bagi adik-adik teman-teman PJIM semuanya. Nah, karena itulah atas nama pimpinan pusat Muhammadiyah menyampaikan terima kasih kepada Bapak Dubes. Seringkali saya kalau panggil yang mulia, para Dubes itu tidak mau gitu. Jadi Bapak Iqbal yang memberikan perhatian sangat bagus terhadap PJIM Turki. Saya dengar banyak dorongan, motivasi, bimbingan, dan sumbangan yang telah diberikan kepada PJIM. Dan ini tentu adalah merupakan bagian dari tugas negara untuk bisa memajukan anak bangsa kita, untuk mempercepat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Saat ini kita akan membahas satu tema yang sangat penting, Triple Helix, yang merupakan tema bukan saja penting tetapi juga sangat ramai dibicarakan oleh masyarakat internasional. Tentu sebagai pimpinan pusat Muhammadiyah berharap banyak agar para anggota PJIM bisa mengambil manfaat dari perjalanan kebangkitan, perjalanan kemajuan dari bangsa dan masyarakat di Turki ini, untuk kemudian kita coba kembangkan, kita aplikasikan nantinya di dalam kehidupan kita di negara Indonesia yang sangat kita cintai. Banyak PJIM sesungguhnya telah melakukan berbagai kegiatan, karena Muhammadiyah sudah memiliki lebih dari 25 PJIM di berbagai negara yang masing-masing tentu mengambil bagian yang sangat penting untuk menjadi jendela Muhammadiyah bagi masyarakat internasional, untuk menghubungkan antara Muhammadiyah dengan lembaga-lembaga di negara masing-masing, untuk mendorong adik-adik kita untuk belajar di luar negeri, karena pengalaman being in foreign countries adalah merupakan saat-saat yang sangat berharga, karena kita terekspos dengan dunia luar dengan berbagai macam budaya, maka tentu ini menjadi sangat penting. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Dubes, para anggota dan pimpinan PJIM, serta para peserta webinar ini. Ada Mbak Marisa Haq, ada Mbak Nino Warisman, ada Pak Muhammad Ali, Pak Rustam Maji, Rektor Uni Muda, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutannya, Profesor Syafiq Mukni. Acara selanjutnya adalah webinar yang akan dibawakan oleh pemateri
Duta Besar Republik Indonesia di Ankara, Dr. Lalu Muhammad Iqbal, dan akan dimoderatori oleh Ustadz Syamsul Hidayat Daud. Kepada beliau kami silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati Ayahanda Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Profesor Syafiq Bni. Yang kami hormati Bapak Dubes Republik Indonesia untuk Turki. Yang kami hormati Bapak Ibu Pimpinan Perguruan Tinggi Muhammadiyah di seluruh Indonesia. Yang kami hormati Bapak Ibu tokoh-tokoh nasional yang telah hadir pada kesempatan pagi hari waktu Turki dan siang hari waktu Indonesia ini, beserta hadirin tamu undangan yang sama-sama berbahagia. Pertama-tama kegiatan kami ingin sampaikan, kegiatan ini merupakan rangkaian dari kegiatan PCM Turki, karena sebelum-sebelumnya juga kami telah mengadakan webinar terkait dengan isu-isu tentang sosial keagamaan. Maka di Turki ini merupakan negara yang lumayan menggeliat terkait dengan isu triple helix of innovation, kemudian produk-produk teknologinya juga sudah semakin dikenal di level internasional. Maka adalah hal yang tepat ketika bagaimana pendekatan negara Turki dalam membangun triple helix of innovation ini juga kita jadikan salah satu dari tema webinar. Pada kesempatan pagi hari berbahagia ini, atas nama PCM Turki juga kami mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas kesediaan Bapak Dubes untuk menyampaikan materi yang berkaitan dengan ini di tengah kesibukan beliau. Dan insya Allah beliau adalah pembicara yang pas terkait dengan ini, karena juga beliau banyak memahami dan bergelut langsung di dalam hubungan antara Indonesia dan Turki terkait dengan produk-produk teknologi. Baru kemarin juga kita baru selesai menyaksikan Teknofest yang diadakan di bandara di Turki itu, yang dihadiri oleh beberapa peserta-peserta internasional. Mudah-mudahan webinar kita pada kali ini dapat juga selain berfungsi untuk umat dan bangsa, juga menjadi awal atau kelanjutan dari simbiosis mutualisme kedua negara antara Turki dan Indonesia terkait dalam isu saling memberi dan menerima dalam hal triple helix ini. Selanjutnya kita akan ada dua sesi. Sesi pertama akan disampaikan pemaparan oleh Ayahanda Dubes RI, kemudian sesi tanya jawab. Untuk efektif waktu nanti sesi tanya jawab barangkali juga boleh raise hand, nanti juga bisa saya bacakan pertanyaan agar saya sampaikan langsung kepada pemateri. Untuk memanfaatkan waktu kepada Bapak Dubes, kami persilahkan Pak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih pada teman-teman PCIM atas undangannya untuk berbagi sedikit pengetahuan. Dan saya mohon maaf, teman-teman PCIM ini, Prof. Mukni sudah lama minta, tetapi saya baru bisa memenuhinya hari ini, dan ini tadi juga sambung menyambung Zoom dari pagi. Jadi, alhamdulillah hari ini bisa berbagi dengan teman-teman, mumpung juga suasananya juga sudah agak dingin ini Mbak Marisa di Ankara, jadi kita lock di rumah karena sudah dingin gitu. Saya juga menyampaikan salam hormat kepada Prof. Mukni yang hari ini hadir mewakili PP Muhammadiyah. Banyak yang saya kenal, meskipun beliau tidak kenal saya, juga ada di sini. Ada Mbak Marisa, tentu saja saya kenal dari saya masih muda itu. Terus ada Pak Rektor Rustam Haji yang Masya Allah. Kemarin saya ketemu beliau di Istanbul, dan nama-nama lain yang saya tidak bisa sebutkan. Ada Mbak Neno juga namanya di sini. Saya kemarin di Istanbul tidak sempat ketemu beliau, meskipun beliau lama di Istanbul kemarin. Ini salah satu hal ini salah satu kebohongan publik dari PCIM, Prof. Mukni, karena tidak cerita bahwa ada ada profesor-profesor, ada Mbak Marisa, para ahlinya hadir di sini gitu.
yang harusnya lebih pantas bicara mengenai isu ini gitu. Kalau saya tahu kan saya nggak jadi gitu. Jadi ini intimidated nih. Harusnya beliau-beliau lebih layak untuk bicara di sini. Tapi nggak apa-apa, saya coba membagikan sedikit pengetahuan kita. Kebetulan yang buka Profesor Mukni, beliau itu kan ahli peradaban Islam gitu. Jadi apa namanya, kita bicara ini karena kita ingin melihat ada peradaban baru Islam yang muncul. Pastinya di dalam benak kita, dalam hati kita gitu. Kalau kita baca sejarah, seolah-olah peradaban Islam itu sudah berhenti di awal abad ke-20 gitu. Seolah-olah dengan runtuhnya Ottoman itu selesai peradaban Islam gitu. Karena memang sejak itu tidak ada lagi satu kekuatan Islam besar yang menghasilkan peradaban baru gitu. Itu kan peradaban itu way of life gitu. Jadi supaya nggak mix dengan culture gitu. Karena kalau saya pernah baca buku Arnold Toynbee dan Daisaku Ikeda tuh Prof. Pasti Profesor juga pernah baca. Dia cerita tentang jatuh bangunnya peradaban gitu, dan dia menyampaikan bahwa at the end peradaban besar itu tidak serta-merta dibangun oleh seluruh penganut peradaban itu gitu. Tapi peradaban besar itu dibangun oleh creative minority. Jadi creative minority ini yang membangun peradaban besar. Jadi selalu dimulainya dari small circle. Kemudian small circle ini melahirkan peradaban yang kemudian diterima dan dianut oleh orang banyak. Rasulullah membangun peradaban Islam dari sekelompok sahibin gitu dengan beberapa sahabat sampai tabi'in, kemudian itu diterima. Kemudian raja-raja, kekuasaan-kekuasaan masyarakat yang ada di sekitar Arab menerima sampai nyebar ke Indonesia, sampai nyebar kemana, dan begitulah peradaban Islam itu muncul. Peradaban Ottoman dimulai dari satu suku kecil, suku Iyi gitu. Suku Iyi itu yang muncul pada saat Kesultanan Seljuk gitu. Kemudian mereka mencoba ingin membangun sesuatu yang lebih besar, jadilah itu peradaban Utsmaniyah. Jadi kalau mudah-mudahan dengan kita berada di forum ini hari ini, mudah-mudahan ini menjadi creative minority yang menjadi embrio dari peradaban Islam yang lebih besar nantinya gitu. Harapan saya sih Prof Mukni, saya selalu cerita ke Pak Haidar, juga saya cerita ke Pak Gunawan, saya cerita gitu. Mimpi saya itu pingin sekali ada Muhammadiyah Institute of Technology suatu saat, yang merupakan konsorsium dari Universitas Muhammadiyah yang ada, yang fokus hanya ke teknologi masa depan. Kita mulai peradaban kita bangun dari situ. Dan proses yang terjadi di Turki kurang lebih seperti itu. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, dengan keterbatasan ilmu saya yang ada, saya akan coba share beberapa cerita mengenai Turki. Diskusi mengenai masalah triple helix ini mulai muncul lagi kan karena semua pejabat kita ngomong tentang Industrial Revolution 4.0 gitu. Terlepas dari yang bicara paham atau tidak mengenai apa yang dimaksud dengan Industrial Revolution 4.0 itu gitu. Karena sebetulnya kalau kita pahamin evolusi dari industri itu kan dari revolusi industri pertama, orang berubah dari mengerjakan sesuatu dengan tangan kemudian menjadi machineries gitu. Machineries yang dimulai dengan lahirnya mesin uap gitu. Kemudian bergeser jadi 2.0 karena ada teknologi transportasi dan komunikasi, semuanya proses menjadi lebih cepat, pertukaran ide lebih cepat. Kemudian bergeser menjadi 3.0. 3.0 itu ditandai dengan digitalization, dengan computerization. Nah, 4.0 ini intinya kan adalah automatization gitu, mengurangi peran manusia di situ. Nah, kalau kita lihat automatization ini baru bisa terbangun, yang mengalami otomatisasi itu adalah salah satunya adalah supply chain. Jadi kalau kita mau bicara mengenai Industrial Revolution 4.0, kita juga harus bicara indirectly mengenai supply chain. Pertanyaannya adalah apakah industri kita itu sudah, ekosistem supply chain-nya sudah hidup belum? Kalau belum hidup berarti kita belum siap untuk masuk ke 4.0. Jadi kita masih tertinggal di 3.0 gitu. Karena kita harus menghidupkan dulu supply chain-nya. Nanti Industrial Revolution 4.0 itu ditandai dengan otomatisasi dari supply chain ini. Kalau supply chain aja belum ada,
Kita belum bicara mengenai value chain gitu. Jadi masih jauh dari 4.0. Nah, kita sebaiknya tidak melompat-lompat, karena kalau kita melompat, kita akan menghadapi cultural shock gitu. Karena culture kita belum di situ, culture kita masih di 3.0. Kalau misalnya teman-teman lihat Walmart gitu. Walmart itu, atau udah yang paling gampang yang mungkin teman-teman pegang itu misalnya handphone Samsung gitu. Samsung. Turki memesan misalnya Samsung 1000 gitu. Nah, supply chain, ekosistem supply chain-nya udah dibangun. Untuk Turki, LCD-nya diambil dari Korea misalnya, atau yang paling dekat misalnya dari Jerman. Kemudian speakernya diambil dari sini gitu, bukan dari Indonesia. Jadi belum tentu ketika kita beli Samsung di Turki, dan kalau kita beli kita beli Samsung di Turki dan Samsung di Indonesia, itu LCD-nya dibuat oleh perusahaan yang sama belum tentu gitu. Karena LCD-nya mungkin datang dari perusahaan yang sesuai dengan marketnya. Market di Indonesia harganya harus lebih murah daripada di Turki gitu. Sehingga mungkin ngambilnya dari daerah yang terdekat yang mungkin kualitasnya nomor 2 gitu. Tapi kalau yang di Jerman mungkin dia mampu membeli dengan harga mahal sehingga diambil dari sumber yang berbeda. Nah, itu semua mengalami otomatisasi. Kapan sebelum dia habis sudah ada suplai baru muncul. Begitu pesanan 1000, tanggal 6 sudah harus datang, tanggal 6 itu mereka sudah ada di situ. Nah, kalau kita bicara mengenai automatization of supply chain, kita bicara dulu mengenai supply chain-nya. Nah, kondisi yang kita hadapin di Indonesia itu, dan ini tidak bermaksud sama sekali, tidak bermaksud membandingkan, tapi kita mencoba mengambil lesson learn yang terbaik buat kita, sehingga ke depan kita bisa benar-benar seperti mimpi kita adalah untuk membuat Industrial Revolution 4.0 di Indonesia gitu. Contoh misalnya, Pak Habibie itu dari sejak beliau memproduksi N250, beliau mengeluh gitu. Saya sudah bisa mendesain pesawat, mendevelop pesawat terbang, tetapi bahkan untuk mensuplai kursinya pun saya masih harus beli dari Recaro dari Italia gitu. Belum ada produser lokal yang bisa mensuplai kursi untuk pesawat terbang saya gitu. Dan itu terjadi di semua aspek industri. Seorang teman saya, seorang pengusaha mebel di Surabaya yang mungkin salah satu terbesar di Indonesia, 80% marketnya untuk ekspor. Dia mengeluh karena ketika membuat perusahaan mebel, hampir semua supply chain-nya harus dibuat sendiri. Tempat pengecetan sendiri, desain harus punya desain house sendiri, kemudian tempat pemotongan kayu sendiri, kemudian bahan baku untuk pelapis kayu sendiri, sampai untuk membuat komponen besinya terpaksa dia harus bikin industri untuk komponen besi furniture sendiri. Dan dia baru sadar bahwa kalau dia bikin komponen besi akan ada residu B3, sehingga dia harus bikin waste management sendiri. Nah, ini berarti supply chain-nya belum hidup. Kalau dari A sampai Z untuk industri itu harus menyiapkan sendiri supply-nya gitu. Nah, yang terjadi di saat ini adalah yang dibangun adalah ekosistemnya yang dibangun. Sehingga kenapa dia bisa menghasilkan produk-produk teknologi tinggi. Karena ketika dia mendesain pesawat, airframe-nya sudah ada perusahaan yang khusus bekerja untuk membangun airframe. Sudah ada perusahaan yang khusus mendesain aviation. Sudah ada perusahaan yang khusus membangun elektronik. Sudah ada perusahaan yang khusus membangun komponen mekatronik, kemudian membangun instrumennya. Jadi praktis perusahaan yang namanya Turkish Aerospace Industry itu praktis hanya mendesain dan mendevelop and manufacturing. Sementara ekosistemnya sudah tumbuh. Siapa yang harus menghidupkan ekosistem itu? Disitulah peran pemerintah. Jadi pemerintahlah yang harus menghidupkan ekosistem. Kalau pemerintah tidak campur tangan di dalam membangun ekosistem itu, maka yang terjadi adalah sporadis. Ini bangun apa, nggak ada pasarnya. Yang ada pasarnya malah tidak dibangun. Yang tidak ada pasarnya malah dibangun. Gitu. Nah, itu persis dengan yang terjadi dengan ketika Presiden gitu, dengan semangat beliau untuk kemandirian industri gitu. Beliau memerintahkan misalnya segera membuat ventilator untuk COVID-19 misalnya. Saya ketemu dengan Pak Bambang Brojo beberapa saat sebelum Kementerian Ristek dibubarkan.
Saya ketemu dengan beliau dan beliau cerita mengenai hasil riset di beberapa universitas itu sudah 4 yang bisa menghasilkan ventilator. Kemudian pertanyaannya, saya tanya ke beliau, sudah ada yang pakai, Prof? Belum ada. Sudah ada rumah sakit yang mau beli? Belum ada. So what's the problem? Problemnya adalah karena satu, ada perbedaan yang tegas, perbedaan yang jelas antara making something and producing something. Apa yang kita lakukan itu, kita baru mencapai tahap making something. Kita baru bisa membuat ventilator, belum memproduksi ventilator. Karena produksi nanti akan berujung serial production. Nah, kita kalau membuat ventilator itu sebetulnya kan barang gampang gitu. Tidak perlu sarjana untuk membuat ventilator gitu. Itu diperlukan anak STM aja cukup gitu. Karena kita bisa beli ventilator yang sudah jadi, kita urai, kemudian diukur satu-satu, ditiru bentuknya, kemudian beli mesin CNC, diproduksi jadi barang. Jalan gitu. Tapi apakah itu produksi? Belum, itu baru membuat gitu. Karena produksi kita harus bicara mengenai supply chain. Apakah komponen-komponennya ada pensuplainya? Apakah pensuplainya mau mensuplai ke kita? Apakah dia siap untuk mensuplai dalam jumlah besar? Apakah komponennya sudah certified atau belum? Sehingga yang disertifikasi bukan produk akhirnya, tetapi komponen-komponennya pun sudah certified. Belum lagi kita ngomong mengenai maintenance. Belum lagi kita ngomong mengenai distribution. Belum ngomong mengenai user friendliness. Belum ngomong mengenai sertifikat. Ada sertifikat nasional, sertifikat internasional yang harus dipakai gitu. Jadi memproduksi itu adalah isu yang sama sekali berbeda dengan membuat gitu. Jadi banyak rangkaiannya. Jadi membuat saja belum tentu itu memproduksi. Kita sudah bisa buat mobil, tapi belum bisa memproduksi mobil. Kita sudah NTB sudah bisa buat motor, tapi belum bisa memproduksi motor gitu. Nah, di mana problemnya itu? Problemnya adalah yang harus mengambil alih proses untuk meng-create ekosistem supply chain itu adalah pemerintah yang harus menciptakan ekosistemnya. Jadi, nah kemudian siapa yang usernya? Usernya industri. Yang di tengah-tengah ini pusat lembaga-lembaga riset dan pengembangan. Lembaga-lembaga riset dan pengembangan hidup dari pemerintah dan dari industri. Nah, sebetulnya kalau dari segi sumber daya manusia, Indonesia nggak kalah kok dari Turki, bahkan jauh lebih hebat dari Turki. Saya yakin banyak teman-teman kita yang jadi doktor, jadi profesor, yang sekarang bekerja di luar negeri di berbagai perusahaan, mereka membuktikan bahwa mereka jauh lebih baik dari orang-orang dari negara lain. Kalau saya selalu kalau lagi ngajar teman-teman diplomat muda itu saya selalu ngajarin mana yang kamu pilih gitu. Sistem bagus tapi sumber dayanya jelek, atau sumber dayanya bagus sistemnya jelek. Idealnya sih sistemnya bagus, sumber dayanya juga bagus gitu. Tapi kalau harus memilih di antara dua pilihan yang sulit ini, lebih baik memilih sistem yang bagus, orangnya nggak seberapa bagus gitu. Daripada punya orang-orang yang bagus, hidup di sistem yang tidak bagus gitu. Nah, yang terjadi di Indonesia itu sumber daya manusia kita luar biasa, tetapi sistemnya, termasuk di dalamnya itu ekosistemnya, memang tidak mendukung. Sementara negara-negara, maaf, ada yang dari Malaysia nggak di sini ya? Nggak ada ya? Nggak ada yang dari Malaysia. Kalau kita lihat misalnya, Malaysia itu kalau diplomatnya itu ya biasa lah gitu. Ya jarang kita dengar nama-nama besar di dunia diplomasi gitu dari Malaysia gitu. Bandingkan dengan dari Indonesia, kita punya Ali Alatas, punya Hasan Wirayuda yang itu top-top semua lah gitu. Tapi kalau kita lihat kedutaan Malaysia, udahlah orangnya sedikit, tapi ekspornya dia ke negara itu pasti lebih banyak. Jumlah wisatawan dari negara itu ke Malaysia juga jauh pasti lebih tinggi gitu. Jadi ternyata sistem yang bagus dengan sumber daya manusia yang pas-pasan itu hasilnya jauh lebih bagus daripada sumber daya manusianya bagus, sistemnya nggak bagus gitu. Jadi kita harus mengambil sistem. Nah, kalau kita lihat di Turki gitu, dalam industri itu yang diciptakan oleh pemerintahnya adalah ekosistem. Ekosistem yang bagus pasti akan menghasilkan output yang bagus gitu. Tadi Mas Samsul menceritakan ke kita bahwa baru saja selesai Teknofest. Nah, Teknofest ini adalah
pameran teknologi terbesar di Eropa. Kemarin pesertanya 111 negara dan Indonesia diminta sebagai guest of honor. Kita menampilkan 8 perusahaan, salah satunya itu salah satunya itu PTDI dan R80 yang produksi dari produksi dari PT Rai gitu. Mohon izin saya minum. Saya sendiri sebetulnya nggak terlalu pede ketika menampilkan PTDI gitu. Karena yang kita pamerkan adalah CN235. Itu produk yang bagus, dan di Turki bahkan salah satu pengguna terbesar CN235, mereka punya 50, lebih banyak daripada kita gitu. Tapi produk itu kan mulai dibuat akhir 80-an. Sampai saat ini ya sama produknya, Pak. Kita masih manufacturing produk yang sama dengan produk yang dihasilkan tahun 80-an. Berarti ada stagnansi di dalam inovasi. Jadi kita tidak mengalami inovasi baru. Kita masih memproduksi produk yang persis sama dengan tahun akhir tahun 80-an. Jadi innovation kita berakhir di tahun 80-an. Yang sekarang kita lakukan hanya manufacturing gitu. Dengan perubahan-perubahan lah, update yang sangat minor gitu. Sangat-sangat minor update-nya gitu. Nah, sementara di Turki sebelum saya meninggalkan Jakarta untuk melaksanakan tugas saya sebagai duta besar di Ankara, saya pamit ke almarhum Bapak B.J. Habibie gitu. Profesor B.J. Habibie, dan saya diskusi dengan beliau. Intinya beliau bilang begini. Akhir tahun 80-an, Turki itu ingin membeli 30 set pesawat CN235, 30 pada saat itu. Dengan syarat mereka diizinkan untuk assembling sendiri. Jadi pengen belajar assembling. Oleh KASA, belinya dari KASA karena wilayahnya Eropa, wilayah pasarnya. Oleh KASA tidak diizinkan. Jawaban KASA adalah kamu belum punya pengetahuan yang cukup untuk assembling itu sesuai dengan standar kami. Nah, Profesor Erbakan, pada saat itu ada di Turki Profesor Erbakan, sahabatnya Pak Habibie, teman satu kamar, teman satu kuliah di Aachen, yang kemudian menjadi Prime Minister di Turki juga. Nah, Profesor Erbakan minta tolong Habibie, kemudian Habibie ngomong ke KASA, udah Indonesia sebagai garantornya. Kami akan garansi, kami akan kirimkan teknisi-teknisi kami ke Turki untuk mengawasi proses pembuatannya dan ngajarin mereka sekalian how to do it properly gitu. Dan kami juga akan bawa engineer-engineer mereka ke Indonesia untuk kami latih. Kata Pak Habibie, at that time, Mr. Ambassador, katanya, we were 25 years more advanced than them. Jadi pada saat itu, akhir 80-an, kita 25 tahun jauh lebih maju daripada Turki di industri dirgantara. And in 2017, di tahun 2017, saya berkunjung lagi ke Turkish Aerospace Industry. And I found out that they are now 25 years more advanced than us. Dan saya menemukan ternyata Turkish Aerospace Industry yang dulu kita ajarin itu, sekarang 25 tahun lebih maju daripada kita. Jadi what's going on? Apa yang terjadi gitu? Apa masalahnya di situ? Gitu? Apa problemnya sampai itu? Nah, salah satu jawabannya adalah ekosistem inovasi yang dijalankan di Turki gitu. Sementara ekosistem inovasi kita tidak berjalan dengan baik gitu. Nah, kita udah sama-sama tahu bahwa triple helix ini kan 3 komponen gitu. Walaupun sekarang sudah bicara mengenai 4 helix, 5 helix dan sebagainya. Tapi sudahlah kita bicara yang basic aja triple helix. Ada kampus, ada government, ada industri gitu. Itu sudah hidup gitu. Kemarin waktu Teknofest saya melihat bahwa proses inovasi dan teknologi itu kulturnya dikembangkan dari anak-anak itu masih SD gitu. Mereka punya yang namanya konsep yang namanya DNE Apps. Jadi DNE Apps itu adalah pelajaran ekstrakurikuler pada hari Sabtu untuk anak-anak mulai SMP sampai SMA. Itu tesnya secara nasional, yang di situ diajarkan semua basic teknologi, basic rekayasa, basic robotik, basic material komposit, basic Internet of Things, basic
mengenai mengenai coding atau programming. Jadi semua basic teknologi diajarkan kepada anak-anak itu. Dan ujiannya untuk anak-anak itu adalah untuk ikut di dalam kompetisi teknologi. Sehingga mereka membangun tim-timnya sendiri untuk membuat roket, untuk membuat drone dan sebagainya. Itulah mulainya. Jadi dimulai pertama dari Teknofest. Teknofest adalah membuat mereka too proud of gitu, untuk bangga terhadap teknologinya. Kemudian next to inspire them. Jadi dengan melalui DNA Up, diinspirasi supaya cinta teknologi dan mau melakukan inovasi melalui DNA Up. Lalu mereka kemarin sudah mengeluarkan, melaunching namanya School 42, konsep School 42. Orang diajarkan untuk coding dan programming gratis dan tidak perlu punya diploma untuk bisa mengikuti sekolah itu. Dan at the end orang itu menjadi programming yang handal gitu. Targetnya adalah dalam tahun 2023 mereka sudah harus menciptakan 50.000 coder, programmer yang tidak nerd, programmer yang sudah biasa kerja dalam tim. Nah, jadi kecintaan terhadap teknologi itu dimunculkan. Pada level universitasnya, lalu mereka diperkenalkan dengan konsep yang namanya Teknopark. Jadi Teknopark ini adalah venue yang diciptakan untuk tempat ketemunya universitas, industri, dan government. Government yang membangun Teknoparknya, yang melakukan riset adalah kampus, funded proyeknya oleh swasta, oleh industri. Nah, Turki ini pengeluaran untuk research and development-nya itu rata-rata 9% dari setiap perusahaan Turki itu 9% dari revenue. Jadi bukan 9% dari keuntungan, tapi 9% dari pendapatan. Nah, angka ini adalah angka tertinggi di kalangan negara berkembang. Sudah hampir sama dengan Jepang, dengan Amerika. 9% dari revenue dari perusahaan-perusahaan Turki itu digunakan untuk research and development. Nah, setiap mereka melakukan industri, mereka akan identifikasi persoalan yang mereka dapatkan. Contoh misalnya, saya sudah bisa memproduksi mie goreng instan gitu. Tapi ternyata mie goreng instan saya itu masih banyak mengandung MSG. Nah, saya lempar masalah ini, saya lempar ke Teknopark. Lalu Teknopark melakukan riset bagaimana menciptakan perasa yang mirip dengan MSG tapi bukan MSG. Misalnya. Terus problemnya kedua, misalnya mie saya ternyata cuma bisa bertahan 5 bulan. Padahal untuk distribusi butuh waktu 1 bulan. Dan 4 bulan terlalu singkat gitu untuk nyimpen di storage gitu. Jadi tidak menguntungkan. Jadi yang terbaik adalah kalau dia bisa bertahan 1 tahun. Masalah dilempar lagi ke Teknopark. Lalu Teknopark mencari jawabannya. Bagaimana membuat bahan pengawet yang organik dan food grade yang bisa membuat mie bisa bertahan 10 bulan, 11 bulan atau 12 bulan. Jadi industri, setiap melakukan industri mengidentifikasi kebutuhan inovasinya. Kemudian kebutuhan inovasi dilempar ke Teknopark, kemudian Teknopark akan mencarikan jawabannya, if necessary funded didukung oleh pemerintah kalau itu punya impact. Karena riset and development itu mahal. Jadi kalau industri harus melakukan riset and development sendiri untuk kebutuhannya, itu akan sangat sulit. Mau nggak mau itu harus disupport oleh pemerintah. Karena ini risk yang pemerintah harus ambil supaya industrinya maju. Karena begitu industri itu maju, dia akan menghasilkan tax. Tax itu akan kembali menjadi income-nya pemerintah. Kemudian pemerintah reinvestasikan lagi tax ini dalam bentuk riset and development untuk industri. Dan akan menyebabkan industrinya semakin kompetitif dari hari ke hari. Jadi triple helix di Turki ini jalan dengan mekanisme yang seperti itu. Dari 81 provinsi, di Turki sudah memiliki 42 teknopark. Jadi praktis hampir
di semua kota besar di Turki itu sudah ada teknopark, termasuk di Konya, termasuk di Eskişehir, termasuk di Ankara, di Istanbul. Di Istanbul bahkan ada 4, di Ankara ada 3 teknopark. Dan teknoparknya itu menghasilkan teknologi-teknologi sesuai dengan kebutuhan lokal. Contoh di Kayseri. Kayseri itu dibangun, atau contoh di Konya lah, karena di sini ada Mas Arief dari Konya kan. Di Konya itu teknoparknya itu fokusnya adalah ke food industry, agriculture and food industry. Karena Konya adalah salah satu lumbungnya Turki. Jadi karena itu dikembangkanlah teknoparknya itu untuk menjawab persoalan-persoalan industri agriculture and food yang ada di Konya. Bagaimana mereka membuat silo yang bisa menyimpan grain gitu, menyimpan gandum dan sebagainya dalam jangka waktu 1 tahun. Karena undang-undangnya Turki mewajibkan mereka ada 6 produk pangan yang cadangannya harus 1 tahun. Gitu. Karena itu kemarin ketika kita menghadapi COVID-19 di Turki tidak ada masalah dengan suplai kebutuhan pangan karena mereka punya cadangan untuk 1 tahun. Jadi ketika dipakai ya tinggal refill aja gitu. Nah, di Kayseri misal atau sekarang ada yang paling baru ada teknopark di Gebze yang itu disebut sebagai Silicon Valley-nya Turki gitu. Nah, perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar teknopark itu adalah perusahaan di Gebze adalah perusahaan-perusahaan teknologi. Nah, semua kebutuhan suplai teknologinya dilempar ke teknopark. Kemudian teknopark menghasilkan prototipenya. Ketika sudah masuk ke tahap industrial, itu langsung dilempar ke industri. Industri yang memproduksi apa yang sudah dihasilkan tadi. Kemudian industri itulah yang melakukan serial production. Nah, karena ekosistemnya sudah maju, maka proses industri sudah nyambung riset and development dan industri itu, maka proses industri di Turki cepat. Contoh ketika kita memasuki COVID, di Turki mulai dideklar bahwa COVID sudah masuk ke Turki, kasus pertama tanggal 11 Maret. Jadi kita mulai di lockdown 11 Maret 2020. Pada tanggal 19 April 2020, mereka sudah 4 perusahaan yang bisa memproduksi PCR test dan mesin PCR. PCR test, alat tes untuk PCR, dan mesin PCR. Dalam waktu sebulan lebih dikit, mereka sudah memproduksi 4. Jadi mereka sama sekali tidak tergantung kepada suplai PCR. Nah, ketika banyak negara masih pakai rapid test, mereka sudah declare bahwa rapid test tidak boleh dipakai karena misleading. Kita akan pakai PCR test. Jadi pada bulan Mei tahun 2020, mereka sudah melakukan 70.000 PCR test per hari. Mereka sudah menyumbangkan PCR test, sebagai diplomasi COVID mereka. Ke US mereka kirim 3 juta, ke Amerika. Ke Israel mereka kirim 1 juta, ke UK mereka kirim sekian juta. Ke 126 negara mereka kasih bantuan PCR test, alat PCR test. Jadi hanya sebulan riset and development mereka sudah bisa bikin PCR test. 2 bulan kemudian, pada bulan akhir Mei, mereka sudah bisa bikin ventilator. Jadi pada saat semua negara masih memiliki kesulitan untuk menangani COVID karena ketidaktersediaan ventilator dalam jumlah yang cukup, mereka sudah bisa bikin ventilator. Dan sudah memproduksi dalam waktu bulan Agustus, mereka sudah bisa memproduksi 20.000 ventilator yang dibagikan ke semua rumah sakit yang ada di Turki. Pada akhir tahun 2020, dia sudah mulai menyumbangkan, ngirim ventilator ke Israel, ke Amerika mereka sampai sumbangin kalau nggak salah sampai 80.000 ventilator mereka sumbangkan zamannya Presiden Trump. Perdana Menteri Inggris minta bantuan ke Turki ventilator, dikirimkan dengan pesawat militer ventilator. Sampai saat ini mereka sudah menjual 40.000 ventilator. Jadi cepat, karena ekosistemnya sudah terbangun. Mereka tahu, jadi ketika butuh ventilator, bulan April Presiden Erdogan mengumpulkan sejumlah perusahaan dan minta perusahaan-perusahaan untuk membuat ventilator. Lalu Kementerian Teknologinya menunjuk Bayraktar, itu perusahaan drone. Kenapa perusahaan drone yang diminta? Karena mereka punya keahlian dalam kontrol sistem.
kontrol sistemnya, sistem kontrolnya. Jadi mereka diminta. Kemudian satu lagi perusahaan namanya Arçelik. Arçelik itu perusahaan elektronik. Kemudian satu lagi Biosis, itu perusahaan teknologi alat medis gitu. Dan satu lagi saya lupa perusahaannya, Aselsan. Aselsan itu malah alutsista, perusahaan alutsista, tapi elektronik untuk alutsista gitu. 4 perusahaan disuruh kumpul, dikasih waktu 18 hari, harus bisa menghasilkan ventilator yang proven, yang sudah sertifikasi by European Union. Lalu dalam 18 hari prototipe sudah keluar. Dalam waktu 1 bulan itu sertifikasinya sudah selesai dan mereka sudah bisa jual, sudah mereka gunakan di berbagai tempat. Jadi antara pemerintah, industri, kemudian universities itu gabung. Tadi saya lupa cerita, yang untuk ventilator itu ada 2 universitas ikut. Satu HJTP University di Ankara karena memang ini universitas khusus untuk medis, dan satu lagi RCS University di Kayseri gitu, yang dilibatkan di dalam riset untuk ventilator itu. Jadi itu menunjukkan bahwa ketika ekosistemnya sudah terbangun, termasuk di dalam ekosistem itu adalah link antara 3 komponen dalam triple helix tadi, kampus, industri, dan government sudah terbangun, itu akan memudahkan untuk mendorong industrialisasi, untuk menciptakan solusi-solusi bagi kebutuhan pembangunan, kebutuhan sosial, kebutuhan masyarakat. Nah, saya kira problem yang kita hadapi di Indonesia adalah ekosistemnya belum terbentuk dengan baik, ekosistem industrinya belum terbentuk dengan baik. Kedua, motivasi, masalah motivasi. Salah satu contohnya adalah dalam defense industry. Indonesia dan Turki sama-sama memiliki pengalaman pahit di dalam suplai alutsistanya. Karena peristiwa Timur Timur, kemudian masalah Papua, masalah Aceh, karena peristiwa 98 Indonesia banyak diembargo kebutuhan alutsistanya. Bahkan kita sering mendengar di awal tahun 2000-an bagaimana alutsista kita harus melakukan kanibal. Kalau punya 10 pesawat, yang 4 nggak dipakai, tapi komponennya dicopot-copotin untuk dipakai di pesawat yang lain, gitu. Di kanibal. Gitu. Karena kita diembargo. Namun yang terjadi apa? Embargo itu tidak membuat kita untuk ingin mandiri. Malah kita sampai sekarang ketagihan belanja dari luar. Ya, terus kita belanja dari luar. Bedanya adalah Turki tahun 74 mereka diembargo gara-gara masalah Siprus. Padahal Turki adalah anggota NATO. Turki itu anggota NATO dan kekuatan terbesar kedua di NATO setelah Amerika Serikat. Tapi karena masalah Siprus, dia diembargo oleh NATO. Dan sejak saat itu mereka memutuskan enough is enough. Kami nggak mau lagi tergantung kepada pihak luar. Kami harus menciptakan teknologi kami sendiri. Maka dibuatlah yang namanya Aselsan. Dibuatlah yang namanya Aselsan itu salah satu dari 50 perusahaan industri pertahanan terbesar di dunia. Salah satu dari 50 yang memproduksi pada umumnya hardware dan instrumen elektronik yang diciptakan. Kemudian dibuatlah Havelsan. Itu yang membuat software dan simulator. Masuk juga dalam 50 perusahaan industri pertahanan terbesar di dunia. Kemudian dibuatlah TAI, Turkish Aerospace Industry, yang fokusnya menciptakan kebutuhan kedirgantaraan militer gitu. Dan masuk juga dalam 50 perusahaan industri pertahanan terbesar di dunia. Kemudian dibuatlah STM sebagai sistem integrator dan sebagainya. Beberapa ekosistemnya dibuat sehingga mereka saat ini Turki 70% suplai alutsistanya itu dipenuhi dari kebutuhan sendiri. Turki yang 10 tahun lalu masih membeli drone dari Israel, dari Amerika, sekarang oleh Menteri Pertahanan Inggris disebut sebagai the superpower of drone. Karena bisa menciptakan semua jenis drone. Dan bahkan drone-nya lebih baik dan mengalahkan drone negara yang dulu dia jadi rujukan tempat membeli. Bahkan dia bisa membuat lebih bagus daripada yang dibuat oleh Israel. Bahkan mereka sekarang sudah bisa membuat yang tadinya membuat Male medium altitude long endurance,
Sekarang dia udah membuat high altitude long endurance, yang di dunia ini baru 3 negara yang punya, yaitu Turki, Amerika, dan Cina, gitu. Yang baru punya itu. Gitu. Jadi mengalami progres karena ekosistemnya dibentuk. Salah satu ekosistemnya itu adalah triple helix antara antara pemerintah, industri, dan swasta. Kalau kita lihat di universitas-universitas di Turki, kalau kita membuka website universitas di Turki, jarang sekali kita lihat universitas yang di halaman pertamanya memamerkan gedung. Biasanya kalau kita buka website universitas di Turki, yang pertama kali kita lihat adalah catatan berapa paten yang mereka hasilkan tahun lalu. Jadi jumlah paten yang dia hasilkan. Instead of memamerkan jumlah gedung atau fasilitas atau gedung, dia memamerkan berapa paten yang dihasilkan tahun lalu. Karena paten menjadi salah satu poin penting untuk ranking universitas dan salah satu penyumbang poin terpenting untuk ranking universitas. Berapa jumlah hak paten yang dihasilkan? Kalau kita masuk ke fakultas-fakultas, let's say kita masuk ke Fakultas Kedirgantaraan di Istanbul Technical University misalnya. Begitu kita masuk di depan, itu penuh dengan lambang-lambang gitu, lambang-lambang perusahaan gitu, logo-logo perusahaan. Itu adalah daftar perusahaan yang pada tahun itu sedang melakukan kerjasama riset dengan mereka. Jadi mereka mendapatkan pesanan riset itu dari perusahaan. Dan yang dia banggakan adalah itu. Bahwa tahun ini makin banyak industri yang percaya pada mereka untuk melakukan riset, itu makin membanggakan buat mereka. Jadi signal mengenai kekuatan hubungan antara 3 komponen dalam triple helix itu tampak di mana-mana. Tampak di government-nya, tampak juga di sektor swastanya, tampak juga di universitas. Jadi kira-kira itu yang saya ingin share mengenai masalah perkembangan triple helix di Turki. Mudah-mudahan dalam diskusi nanti kita bisa mengembangkan. Tapi saya mencoba bertanya pada diri saya sendiri. Terus apa yang salah dengan sistem pendidikan kita selain masalah triple helix ini tadi? Saya ingat di salah satu bukunya Eric Fromm menulis mengenai to have and to be gitu. Salah satu contoh yang dia gunakan di situ adalah mengenai nature gitu. To have nature, akhirnya kita mengeksploitasi nature dan kita menjadikan diri kita Tuhan di bumi gitu, bagi alam gitu. Or to be the nature itself. Jadi kamu menjadi bagian dari alam itu sehingga kamu berkontribusi menjaga keseimbangan alam karena kamu adalah bagian dari alam itu. Dia juga memberikan contoh, salah satunya adalah dalam proses untuk mencari ilmu pengetahuan gitu. Manusia tidak boleh selesai dengan memiliki ilmu pengetahuan, to have knowledge. Karena kita harus menjadi pengetahuan itu sendiri. Artinya, setiap orang, pendidikan itu tidak harus selesai dengan membuat anak didiknya menjadi punya pengetahuan. Tapi harus membuat anak didik itu untuk menjadi pengetahuan, artinya dia menghasilkan pengetahuan baru. Jadi setiap anak didik melakukan inovasi, melakukan riset sehingga dia menghasilkan pengetahuan baru yang nantinya menjadi pengetahuan bagi generasi yang akan datang. Lalu generasi yang akan datang menghadirkan lagi pengetahuan baru. Nah, proses ini kalau terus berlangsung maka akan ada advancement dari knowledge gitu. Orang akan semakin memahami bahwa tidak ada kebenaran mutlak yang kita dapat dari guru kita sekarang ini adalah kebenaran pada saat ini. Tapi besok akan muncul kebenaran baru, either itu antitesis atau hasil riset, kemudian ada kebenaran baru. Gitu. Jadi nggak ada orang yang berantem soal ilmu pengetahuan karena kebenaran tidak mutlak gitu. Al-haqqu min rabbikum gitu. Jadi cuma Allah yang benar mutlak gitu. Tapi kalau ilmu pengetahuan yang kita dapat ini kan bukan kebenaran final. Gitu. Besok akan lahir kebenaran baru. Gitu. Sehingga kita juga terbiasa dari awal untuk learn and relearn. Nah, ini yang saya lihat salah satu kunci mungkin dalam sistem pendidikan juga. Kalau kita lihat di sistem pendidikan yang di negara-negara yang maju, ada perkembangan pengetahuan. Anak-anak kemudian didorong untuk menjadi social entrepreneurship,
business entrepreneurship, scientific entrepreneurship, hingga mereka selalu menghasilkan sesuatu yang baru, inovasi, pengetahuan baru, tidak selesai dari mengetahui sesuatu. Kalau belajar hanya mengetahui sesuatu, akhirnya menghasilkan pekerja-pekerja gitu, bukan kreator, bukan inovator yang dihasilkan. Bapak Ibu sekalian, saya nggak tahu, saya mohon maaf kalau pembahasan yang saya sampaikan tidak terlalu sistematis, agak random gitu, karena memang mencoba menyampaikan seingat-ingatnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat, tapi saya harapkan ini sekedar sebagai thought provoking. Tentu banyak kekurangan di sana-sini, karena saya bukan seorang ahli teknologi dan bukan saintis, cuma diplomat biasa yang kebetulan punya passion untuk ikut memikirkan, atau paling tidak yang kebetulan punya kegelisahan mengenai industrialisasi yang ada di Indonesia, dengan harapan, dengan keinginan, mudah-mudahan melalui diskusi ini kita bisa saling mendorong, saling mengencourage untuk ikut berkontribusi membangun Indonesia yang kita cita-citakan, kita harapkan jadi revolusi industri 4.0. Mudah-mudahan demikian. Makasih dan mohon maaf kalau ada kekurangannya. Ya, terima kasih atas pemaparan materi dari Pak Dubes. Luar biasa tadi telah disampaikan bagaimana implementasi dari hubungan segitiga Triple Helix of Innovation di Turki. Dan hubungan ini teruji ketika menghadapi situasi COVID kemarin, dan sangat baik progresnya dalam penanganan COVID. Peneliti-peneliti mereka libatkan, dan permasalahan tentang kedirgantaraan. Kemudian tentu kita tidak akan masuk kepada sesi pertanyaan karena berhubung waktu kita mepet gitu. Ada hal yang ingin langsung saya sampaikan, saya berikan kepada penanya. Ada beberapa perwakilan penanya yang akan saya berikan kesempatan, tapi terlebih dahulu kami ingatkan kepada Bapak-Bapak Ibu penanya agar nanti tolong singkat, maksimal 1 menit, karena keterbatasan waktu kita. Di sini ada Bapak Rektor Unimuda, Pak Rustamji, juga nanti silakan kami berikan kesempatan untuk bertanya atau komentar. Kemudian ada Dekan Universitas Muhammadiyah Mataram, Pak Dr. Muhammad Ali, untuk berikan kesempatan kedua, dan nanti satu dari teman-teman doktor akademisi, nanti ada Ibu Ati dari akademisi PhD student dari Universitas Semarang gitu. Silakan kesempatan pertama nanti saya berikan kepada Bapak Rektor Unimuda, Pak Arus Tamji, untuk mohon kiranya waktunya tolong kita kontrol bersama Pak, 1 menit maksimal, barangkali lebih kurang karena supaya nanti akan ada share lebih banyak waktu dari Pak Dubes untuk memberikan respon gitu. Pertama kami berikan kesempatan kepada Pak Rektor Unimuda, Pak Rustamji. Setelah ini nanti Pak Dekan Umat, Pak Dr. Muhammad Ali, dan akademisi kita. Silakan Pak Rektor. Kalau Bapak Rektor jangan nanya lah, komen aja. Nanti saya nggak sanggup jawabnya nanti. Terima kasih. Boleh Pak. Silakan Pak Rektor. Pak Dubes, terima kasih penyampaian yang sudah luar biasa, Pak Profesor Syafiq. Jadi memang saya tidak bertanya. Setelah saya melakukan wisata kauniyah, saya membaca alam, dan insya Allah memang sifat saya akan mengamalkan yang saya baca. Jadi ternyata saya mempunyai kesan-kesan yang sangat berarti. Yang pertama, PCIM yang ada di Turki betul-betul merupakan PCIM yang membawa manfaat ya bagi kami, terutama pimpinan atau perguruan tinggi Muhammadiyah yang berkunjung di Turki. Dua, kami merasa bangga sebagai negara dengan mayoritas Islam, tanda petik ya isinya. Namun saya lebih cenderung memang menyoroti hal-hal yang positif. Mayoritas Islam yang terbaik di teknologi, bidang teknologi di dunia, ini merupakan kebanggaan yang saya sangat luar biasa ya.
Dan kebanggaan ditambah lagi dengan ternyata memang betul-betul yang Pak Dubes sampaikan tadi, teknologi yang sudah dikuasai itu memang dilakukan oleh anak negeri sampai kepada perdagangan, sampai kepada entrepreneur dilakukan oleh anak negeri. Ya, saya melihat gedung-gedung, saya melihat fasilitas-fasilitas yang luar biasa di Turki, ternyata di sana yang menjadi pemain adalah anak-anak negeri. Untuk Muhammadiyah, saya berpikir bahwa Muhammadiyah telah mencanangkan Islam berkemajuan. Nah, ini kita bisa menggandeng atau kita bisa menarik inspirasi, mengambil inspirasi dari Turki, kemajuan teknologi dari Turki, pengamalan Islam kita ambil dari Turki, dan simbol-simbolnya itu dari dari Islam di Indonesia. Ya, anak kecil sudah pakai jilbab, kita orang Islam yang perempuan mayoritas sudah pakai jilbab, ini simbol-simbol. Tapi amalan-amalan yang masih sangat kurang, kebersihan sangat kurang. Ya, mungkin harus diteliti juga sekarang sangat harus kita ambil ya. Harus kita ambil nilai-nilai pengamalan yang luar biasa dari nilai Islam, dari pengamalan nyata. Nah, insya Allah Islam berkemajuan itu nanti akan menjadi luar biasa di samping simbol, tapi pengamalan juga menjadi betul-betul nyata. Nah, saya pikir Islam berkemajuan nanti harus kita canangkan di situ. Terima kasih. Memang ada banyak hal yang saya sudah catat di sini, nanti waktunya. Sehingga terima kasih Pak Dubes atas semua penyampaian atau semua inspirasi saya sudah catat. Dan nanti Pak Dubes kalau ke Indonesia silakan ke kampus kami. Insya Allah ada hal-hal yang saya buktikan setelah saya berkunjung untuk di kampus kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi komentar dari Ayahanda Rustamji, Rektor Uni Muda. Sebelumnya juga mohon maaf kepada admin, barangkali jika misal yang tidak bicara mohon bisa di-mute untuk sementara karena lumayan terganggu suara-suara yang masuk ke kita. Kemudian selanjutnya kami persilahkan kepada Dr. Haji Muhammad Ali. Beliau adalah dekan Visipol Universitas Muhammadiyah Mataram. Wah, ini dari pengalaman kita ini Mas Samsul. Nggih, Pak Dubes. Kemudian kalau Lombok. ada nanti Bu Marisa Kue jika masih online juga kami berikan kesempatan, dan juga nanti ada list pertanyaan yang di sini. Alhamdulillah sudah ada PhD student yang bertanya Pak terkait teknisnya. Kami persilakan dulu terlebih dahulu Pak Dr. Muhammad Ali untuk memberikan tanggapan dan pertanyaan. Baik, terima kasih Dek Samsul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. PP Muhammadiyah, para semua amal usaha Muhammadiyah yang kami banggakan, yang kami hormati Bapak Dubes, Bapak Dr. Lalu Muhammad Iqbal. Saya kenal Bapak jujur saja sejak tahun 95 di Kalibata pada saat almarhum Ayahanda Panggul Haji Muhammad Busairi Najmuddin. Bicara hari ini memang hemat saya kita sudah masuk pada new public digital, walaupun secara teori di paradigma arsip publik itu belum ada teorinya. Yang terakhir itu new public governance. Saya tertarik pada fenomena halal haram di pariwisata, termasuk kemajuan IT hari ini. Tentunya memang kita harus melihat governance itu antara state, civil society, dan yang namanya private sector. Karena itu memang kita tidak ingin generasi di bawah ini akan menggunakan sistem IT yang luar biasa, tetapi akidah akhlak itu lemah di sisi itu ya. Kemudian kepemimpinan etik di abad 21 ke atas ini, ke depan ini tentunya oleh Kelly Manohan dari India itu mengharapkan memang bahwa kepemimpinan di abad 21 ini adalah kepemimpinan yang ada etikanya, kepemimpinan yang ada iman di dada. Artinya ketika NTB dengan pariwisata halal
Saya kira Bapak Lalu Iqbal sudah familiar karena memang kelahiran di Lombok ya. NTB sedang menguatkan bagaimana situs-situs pariwisata yang kemudian kemajuan dari sisi material dan segala macamnya itu dalam koridor Islam berkemajuan, saya kira. Nah, untuk itu memang kita tadi ada SDM bagus, sistemnya bagus, SDM pas-pasan, saya sepakat itu Pak Lalu ya. Cuma dari mana kita memulai? Karena memang perilaku aktor di tingkat nasional banyak yang korupsi. Sistem politik kita carut marut. Saya kebetulan belajar sedikit tentang kebijakan publik. Muhammadiyah harus maju, jangan menonton di saat-saat 2022-2023 besok ini katakanlah. Karena kita ingin melihat maslahat. Nah, karena itu kami dari Universitas Muhammadiyah Mataram khususnya Visipol siap mendukung apa yang menjadi program pemerintah walaupun memang ada hal-hal yang memang kita harus luruskan. Mohon berkenan besar kiranya kalau ke Lombok mampir di Universitas Muhammadiyah Mataram. Hal mendasar pertanyaan saya adalah sistem SDM pas-pasan potretnya Pak Duta Besar di Indonesia seperti apa sekarang? Lebih-lebih di Nusa Tenggara Barat dan pariwisata halal. Makasih Pak Dubes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ada Bu Marisa Kue karena beliau ini juga akademisi ya. Jika masih ada online. Kemudian jika ada Bu Ati ada online tapi sambil ngajar ya. Jadi lebih kurang 1 menit Bu, responnya 1 menit. Ya, aku tanya dulu sama mahasiswaku, boleh nggak anak-anakku Ibu Marisa ngerespon dulu? Boleh Bu, silakan. Boleh Bu, silakan. Tadi pertanyaannya itu terkait dengan halal industri dari mahasiswa Turki apa Indonesia ya? Dari itu dekan tadi Bu, Pak Dekan Muhammadiyah Mataram Oh, tadi inti pertanyaannya mengenai ekosistem halal ya, yang belum terbentuk. Oke. Jadi gini Pak Dubes kalau nggak salah tadi kan teknik ya dari tadi sempat bicara tentang port bukan? Teknopark benar Bu, Teknopark. Park apa port? Port, 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 pelabuhan. Port, ya. Jadi gini Pak Dekan, kebetulan karena pandemik saya kan jadi nggak bisa kemana-mana kecuali ke Turki terakhir kemarin gitu ya, dan riset di Jepang belum selesai, dan kemudian Malaysia juga Malaysia paling keras menolak kita kan, sementara ini nggak bisa datang ke sana. Jadi saya membandingkan, kontraskan antara Malaysia, Indonesia, selain dari peraturan perundang-undang dan kelahiran kita pada waktu kita merdeka dan hanya 24 jam kita boleh memakai hukum Islam kita sendiri gitu ya. Dan selebihnya memang kita bukan negara Islam sampai hari ini, dan we don't have the system of mufti, dan di Malaysia ada, even di Thailand ada walaupun Islamnya 12,5%, tapi memang negara mensupport industri halal itu top down. Jadi di setiap BUMN mereka gitu ada departemen halalnya, sehingga outputnya memang dipastikan bisa dijamin halalnya gitu loh. Nah kalau kita kan betul-betul pergerakan kita grassroots ya, dari bawah menuju atas. Terus kita pikir di atas kita udah bisa menembus di atas, ternyata terkena the glass ceiling effect gitu loh. Jadi kita pikir kita bisa nembus, tapi kita kepentok, kita tekan lagi ke bawah. Seperti misalnya banyak sekali yang saya, tapi sekarang udah bagus sih, lumayan progresnya, tinggal pendampingan halal aja untuk usaha ultramikro dan UMKM. Industrinya sudah lumayan tertata, tapi memang undang-undang kita yang membuat Majelis Ulama Indonesia pada akhirnya bukan lagi menjadi kuasi negara atau hybrid atau banci, per tahun 2014 itu kan sudah menjadi bagian daripada negara. Nah, di dalamnya itu sendiri terjadi perebutan memberikan fatwa. Padahal kita tahu sekali fatwa hanya boleh dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia karena kita bukan negeri Islam. Dan negeri Islam itu biasanya punya mufti. Nah, makanya yang membuat kita agak sulit di sini, Pak Dekan, tadi yang aku mungkin samar-samar karena bagi fokusnya gitu ya. Di Indonesia itu sesungguhnya BPJPH kan lahir di bawah Kementerian Agama. Sementara Kementerian Agama Republik Indonesia bukan hanya ngurusin orang Islam saja. Sehingga sampai dunia kiamat, dalam pemahaman saya, Kementerian Agama nggak boleh ngeluarin fatwa. Karena ini kan masalahnya mewakil di hadapan Allah di saat kita dihisab nanti. Kalau kita salah-salah makan, minum, karena memang saya aja yang dokter gitu, tapi saya nggak serta-merta mengerti
urusan halal yang scientific basis gitu ya, mesti belajar lagi, ikut pelatihan lagi, training lagi gitu. Nah, ketika kita nggak sengaja kemakan juga dan apa yang kita makan jadi daging sehingga doa kita tertolak, dosa kita nanti bukan kita yang nanggung pada waktu dihisab. Di hadapan Allah tuh para ulama yang ada di majelis ulama. Karena kita majelis ulama Indonesia. Dan semua aliran Islam ada kecuali Syiah dan Ahmadiyah gitu loh. Ini setelah undang-undang itu lahir kan stated in the law bahwa 2 tahun setelah undang-undang itu lahir harus ada PP. Kan kita tahu ya pernah di DPR RI gitu ya bahwa undang-undang nggak ada PP, nggak ada duit, nggak ada anggaran. Dan ternyata kadaluarsa sampai 5 tahun. Tapi dasar kita orang-orang Islam baik ya. Jadi kita nggak kepengen lah itu batal demi hukum, enggak lah. Yang penting duitnya keluar. Biar sosialisasi jalan. Dan tapi itu baru 1 bulan setelah DPR baru kepilih sehingga nggak boleh ngeluarin anggaran. Kita sabar nih orang-orang Islam nunggu sampai tahun depan bulan Maret. Tapi dilala bulan Februari tahun 2020 kan kita dihajar lagi dengan Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law sehingga nggak keluar lagi itu duit. Gitu loh. Jadi today sosialisasi itu ya susah jalannya karena tidak melibatkan partisipasi masyarakat seperti itu. Makanya bergandengan tangan sama-sama gitu. Ini mohon maaf, apa ini kejawab apa enggak pertanyaannya tadi saya nggak terlalu fokus tapi kurang lebih seperti itu. Jadi kami sampaikan government system ini memang sudah ada, ya tapi memang belum total karena belum ada port, special port for the halal gitu. Dalam ekosistem itu belum terbentuk. Jadi ekosistem di Indonesia belum terbentuk urusan halal. Dan kemudian memang kita ada kesepakatan antar negara, kalau nggak salah negeri ASEAN itu nyuwun sewu nih Pak Dubes kan ada MABIS ya. Malaysia, Brunei, Indonesia, Singapura. MABIS. Dan itu ada kesepakatan mengenai urusan halal yang dikirim melalui port gitu loh. Tapi kan untuk negara di luar ASEAN we don't have it yet gitu loh. Kita nggak punya atau emang nggak kepikir sebagai yang penting gitu loh. Karena kalau kita itu sebagai hub yang paling besar kan tentunya port salah satu yang very crucial gitu untuk didukung habis supaya menyamai standar daripada negara-negara yang memang sudah hebat dalam urusan ekspor halal seperti misalnya Thailand sebagai the kitchen of the world seperti itu. Baik Bu. Korea sebagai destinasi halal wisata halal, masya Allah. Nah pasarnya orang Indonesia semua dan kita hanya jadi penonton. Sedih aja. Bu. Nanti makanya pengen nanti datang ke Turki lagi. Nyuwun saya nih Pak Dubes. Bu. Makasih banyak Bu. Kita tunggu kedatangannya di Turki. Insya Allah. Mohon maaf aku teruskan ngajar ya. Tapi aku silakan Bu. Nah kemudian terima kasih dari Bu Marisa tadi. Kemudian ada satu ini Pak Dubes pertanyaan dari mahasiswa student kita gitu. Sebagai penambah dari 3 sebelumnya bahwa materi kita bagus segala macam katanya, cuman akan tetapi di Indonesia itu ketika masuk ke dunia bisnis eksekusinya agak berbeda gitu. Jadi antara relasi antara penelitian dan bisnis itu dan bagaimana kita menyimak permasalahan ini di Indonesia gitu. Kemudian itu yang keempat Pak, yang kelima ada list pertanyaan bahwa kira-kira di Indonesia untuk saran dari Pak Dubes misalnya terkait dengan penelitian dan lokalitas ini Pak, mungkin belajar dari Turki, Teknopark itu melakukan penelitian merespon kebutuhan-kebutuhan lokal, dan kira-kira di Indonesia kebutuhan 1-2 kebutuhan lokal yang bisa direspon oleh akademisi lokal dan universitas-universitas lokal itu kira-kira di mana Pak gitu, belajar dari Turki, Dirgantara, kemudian COVID, kira-kira di Indonesia yang bisa disarankan seperti apa Pak? Barangkali seperti itu 5 list pertanyaan kita Pak, mudah-mudahan bisa kita jawab dan kita saksikan bersama. Kami persilakan lagi kepada Pak Dubes. Terima kasih Mas Samsul. Terima kasih juga atas permakluman. Kami permakluman kepada admin, tolong di mute dulu semua sebelum ini karena lumayan ini Daina pembicara kita. Oke, silakan Pak. Mohon maaf tadi. Jadi makasih atas komentar-komentarnya, itu memperkaya saya. Jadi saya lebih banyak belajar justru dari komentar-komentarnya daripada apa yang saya sampaikan gitu. Tadi mengenai masalah ekosistem tadi yang ditanyakan, saya kira udah dijawab oleh Mbak Marisa. Sama saja antara ekosistem industri halal dan ekosistem industri. Dengan industri, saya setuju sekali dengan yang disampaikan oleh Mbak Marisa tadi, dan itu yang saya sampaikan di awal tadi bahwa kenapa penting membangun triple helix itu, karena
pembentukan ekosistem itu tidak bisa dilakukan oleh oleh swasta, karena itu masalah investment. Dia nggak akan invest sebesar itu sampai dia tidak akan dapat untung gitu. Dan tidak bisa juga dilakukan oleh kampus karena itu pusat riset dan pengembangan. Jadi investasi untuk sistem itu harus top down, dibangun oleh pemerintah yang harus membangun ekosistem itu gitu. Jadi pemerintahlah yang harus membangun ekosistem. Apakah bisa bottom up? Bisa, kayak model di Indonesia, tapi akhirnya jadinya sporadis. Kemudian tidak bisa menghasilkan ekosistem beneran gitu loh. Ekosistem tidak kuat gitu. Yang terjadi di Indonesia kan gitu. Sekarang kita memiliki ekosistem startup terbesar di dunia, di Southeast Asia. Di Southeast Asia terbesar, kita bangga. Kan kita semua tahu bahwa Gojek itu tidak ada urusannya dengan pemerintah gitu. Gojek itu awalnya tumbuh dari nyoba-nyoba, Nadiem nyoba-nyoba, kemudian ternyata ada kebutuhan, kemudian dikembangkan begitu besar, kemudian kita justru ketika pemerintah masuk ke ekosistem itu justru terjadi overregulated dan akhirnya justru mempersulit pertumbuhan di situ gitu. Jadi hebatnya orang Indonesia itu sekali lagi itu menunjukkan betapa hebatnya sumber daya manusia di Indonesia dengan intervensi pemerintah yang sangat minim itu bisa membangun ekosistem gitu. Ekosistem bisa tumbuh di Indonesia. Nah, jadi pertanyaannya apakah yang ideal itu seperti apa gitu? Yang ideal ya untuk ekosistem yang harus membangun ekosistem pemerintah gitu. Saya kira pemerintah sudah berupaya ke arah itu, mudah-mudahan istiqomah aja arahnya tetap membangun ekosistem gitu. Dan yang kedua mengenai penelitian konsep teknopark itu di mana yang bisa diterapkan. Tadi saya sampaikan di awal bahwa kalau kita mau bangun peradabannya Indonesia, tidak harus seluruh Indonesia bergerak untuk membangun peradaban itu. Mulainya dari creative minority saja. Kemarin kami menghadirkan di sini, kami ngundang ITS misalnya, untuk hadir di Teknofest. Tujuannya adalah mendorong agar ITS bisa mengadopsi beberapa konsep pengembangan teknologi yang ada di Turki, mulai dari DNAP, School 42 sampai dengan Teknopark. Jadi kami dorong teman-teman dari ITS untuk ketemu dengan Teknopark melihat ke Teknopark di Gebze, di Istanbul, di Ankara, ketemu dengan pihak-pihak yang terkait di Teknopark. Harapan kami yang kami sampaikan ke ITS, udahlah Bapak bikin Teknopark ini, konsep ini Bapak bawa kerjasama dengan pemerintah kota Surabaya aja, Pemda Surabaya. Nanti kalau dari Pemda Surabaya bisa extend lagi ke Jawa Timur. Kalau Jawa Timur ternyata hasilnya bagus, nanti kita copy paste, kita pakai di provinsi-provinsi yang lain dengan universitas yang ada di daerah itu. Terus begitu, sehingga membesar. Jadi kita tidak perlu pekerjaan merubah sistem, merubah ekosistem. Itu bukan pekerjaan yang bisa kita lakukan dalam satu malam. Gitu. Itu proses panjang, evolusi, butuh kesabaran, komitmen, ketekunan. Sehingga yang penting adalah memulainya. Kalau ada satu yang memulai, itu insya Allah akan terjadi. Karena development, pembangunan itu kan selalu prosesnya berlangsung seperti V gitu. Seperti formasi angsa terbang gitu kalau dalam teori development gitu. Jadi satu dulu yang dibutuhkan dulu di satu untuk memimpin proses perubahan, untuk memimpin development itu. Kalau satu udah berubah nanti akan makin banyak sehingga formasi V itu akan terbentuk. Pada akhirnya seluruh Indonesia juga di seluruh Indonesia akan terbangun ekosistemnya. Saya lihat belakangan ini kan ITS banyak investasi di mengembangkan teknologi terapan. Jadi kemarin kami undang itu tujuannya salah satunya untuk menginspire teman-teman ITS, Pak Wakil Rektor dan beberapa profesornya datang dan mereka sangat menikmati dan berkomitmen untuk mengambil lesson learn dari apa yang sudah dilakukan oleh Turki sehingga kita tidak perlu lagi mulai dari nol dalam membangun ekosistem itu. Kita mengambil dari tengah sehingga bisa lebih cepat. Insya Allah dalam beberapa tahun ke depan mungkin kita sudah lebih maju lagi dari apa yang dicapai Turki saat ini. Kira-kira begitu Mas Samsul, mudah-mudahan bermanfaat. Demikian tadi pemaparan dari pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Dubes, Bapak Dr. Lalu Muhammad Iqbal. Tentu sebenarnya tidak bisa sangat menarik sekali. Saya yakin juga banyak pertanyaan-pertanyaan yang selanjutnya, tetapi karena memang waktu kita
terbatas juga seperti itu, dan sesi pertanyaan saya akhiri dari satu sesi saja, tapi izinkanlah kami membaca beberapa kesimpulan singkat terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Dubes, pemateri kita pada pagi hari dan siang hari yang berbahagia ini, bahwa memang banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari proses Triple Helix of Innovation yang terjadi di Turki, terutama bagaimana intervensi kebijakan pemerintah untuk menjamin proses ini berjalan. Selanjutnya juga respon atau kualitas sumber daya manusia dari penelitian akademisinya untuk merespon kebutuhan lapangan di Turki wabil khusus, dan selanjutnya bagaimana kemampuan pengusaha dan perusahaan menyerap untuk dipasarkan produk-produk yang telah diproduksi di lingkungan akademisi, dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, dan di Indonesia mudah-mudahan kita bisa banyak melakukan atau mengambil pelajaran dari yang disampaikan tadi, dan kita mengambil pelajaran dari proses membangun Triple Helix of Innovation yang terjadi di Turki. Sekali lagi kami atas nama PCM Turki, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dubes atas kesediaannya untuk menyampaikan materi webinar pada pagi hari yang berbahagia ini di tengah kesibukan beliau. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Ayahanda Profesor Syafiq Mukni atas kesediaannya untuk membuka acara ini secara resmi. Bapak-bapak, ibu-ibu petinggi universitas di Indonesia, bapak-bapak, ibu akademisi, teman-teman PhD student, teman-teman mahasiswa di seluruh Indonesia dan di seluruh Turki, serta peserta dari kalangan umum. Mudah-mudahan webinar kali ini bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan negara kita tercinta dapat juga terjun membangun iklim Triple Helix of Innovation yang lebih baik ke depannya. Kita belajar dari Turki dan negara-negara lainnya yang sudah berhasil. Terima kasih semuanya. Setelah ini saya tutup. Terima kasih ayahanda sekalian, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih juga Mas. Terima kasih Pak teman-teman PCM. Terima kasih atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesediaannya saudara-saudara. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Mas. Terima kasih banyak. Sama-sama. Izin sebentar, ini alhamdulillah diskusi pada pagi hari ini disiarkan live juga di YouTube Nenowarisman Channel, mitra partner media dari PCIM. Sama Pak Dubes kemarin dapat salam dari Pak Metin Aksoy di sela-sela kunjungan Uni Muda. Selamat bertugas katanya Pak Metin ini. Terima kasih. Ini ada yang. Terima kasih juga atas waktu yang diberikan untuk bisa silaturahmi dengan teman-teman di PCIM dan keluarga besar Muhammadiyah yang ikut serta dalam acara ini. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan. Tapi kesimpulan terakhirnya adalah, kalau dari saya kesimpulan terakhirnya adalah bangsa kita memiliki semua yang dibutuhkan untuk menjadi sebuah peradaban besar gitu. Tinggal komitmen kita bersama untuk berkontribusi di dalam membangun peradaban itu. Masing-masing baik pemerintah, industri dan kampus punya komitmen yang sama, insya Allah kita bisa mencapai. Kalau kita mau, kita pasti bisa. Kita udah buktikan sepanjang sejarah kita bahwa yang orang lain mampu lakukan, kita juga mampu lakukan gitu. Hanya kita mencoba membangun sistem yang mencari proses pencarian sistem yang tepat. Sehat selalu Pak Dubes. Terima kasih Pak Dubes. Sampai berjumpa di Turki insya Allah. Insya Allah kami tunggu Mbak Marisa, nanti nomor HP saya ada di teman-teman PCIM gitu. Siap, nanti saya kasihkan Bapak. Siapa yang saya kasihkan? Terima kasih. Sampai ketemu kapan-kapan semuanya. Oke, makasih banyak Ayahanda. Prof. Syafiq. Terima kasih Prof. Syafiq. Amin. Mudah-mudahan sehat semua. Ya, insya Allah. Salam keluarga Pak Dubes. Sama-sama, salam juga buat keluarga. Ya, sampaikan. Assalamualaikum. Mas Arief, pamit. Turki. Siap Pak, siap nggih. Kapan pulangnya nih?